Hai, mau belajar Blender? Kamu di tempat yang benar. Saya pelatih kalian, Argo Sumarwoto. Di dalam pelatihan ini, saya akan buat satu buah durian dan satu alat musik angklung. Setelah pelatihan ini, kalian akan menghasilkan satu dari dua 3D digital ini. Terserah mau bikin yang mana. Kalau buat bikin dua-duanya ya, silakan aja. Khusus untuk di video ini adalah pelatihan dasar sebelum kalian masuk ke sesi yang awal. Jadi terserah kalian mau bikin durian atau mau bikin angklung, mulainya harus dari video ini dulu. Yuk kita mulai. Penampilan awal Blender yang saya punya ini adalah 3.3.1 dan Blender selalu mengupdate softwarenya. Kita buka Blender sudah menampilkan bentuk seperti ini. Jadi anggap aja ini tuh seperti kanvas melukis tapi bentuknya tuh 3 dimensi. Sekarang kita klik off di sini dan ini namanya mode 3D viewport. Nah, kita bisa ngelihat di sebelah kiri atas 3D viewport. Opsinya banyak sekali, tapi kita di sini. Itu yang paling dasarnya. Ini standarnya dari Blender ya. Sudah menampilkan fokus, sudah ada lampu, dan sudah ada kamera. Setiap sesi setelah video ini, kita akan fokus ke berbagai aspek, seperti bikin objek, warna dan texturing material, lighting, kamera, animasi, dan rendering. Contohnya kalau misalnya kita mau warna dan texturing ke shading mode, ini bisa dirubah warnanya. Sebenarnya kalau ini udah dari lightingnya udah agak lumayan karena udah ada lampu dan sudah ada kamera. Jadi saya coba ke render mode, penampilannya sudah seperti ini. Dan kalau saya ke kamera view, sudah cukup kelihatan oke. Tapi kita akan lebih fokus lagi ke arah sana untuk sesi berikutnya. Saya menggunakan mouse namanya Logitech. Enak aja di tangan saya udah lama juga bertahun-tahun gitu loh pakai Logitech dan udah pas. Tapi sebenarnya kalian bisa pakai apa aja sih? Yang ada right clicker, ada yang left clicker, dan juga ada scrollernya di tengahnya. Pertama-tama untuk zoom in zoom out itu yang kita harus lakukan itu scrollernya itu di scroll. Nah, sih bahasa Indonesianya itu digulung ya, tapi kayak digulung tuh kayak makanan gitu, kayak makanan kayak bikin kue bolu. Kita bilang scroll aja deh ya. Paling kayak lebih enak kayak gitu deh. Di scroll ke depan, di scroll ke belakang. Jadi kalau di scroll ke depan itu zoom in, scroll ke belakang itu zoom out. Sesimpel itu ya. Itu satu. Itu caranya untuk zoom in, zoom out ya, atau melihat mendekat, melihat menjauh. Yang kedua, itu adalah untuk merubah pandangan ya seperti ini. Itu yang kalian harus lakukan adalah pencet scrollernya. Scrollernya itu dipencet ya dan digeser. Nah, jadi mouse-nya pas dipencet jangan dilepas ya. Jadi dipencet, habis itu langsung dirubah aja posisinya seperti ini. Gitu. Oke? Okay? Digeser-geser. Itu yang kedua. Yang terakhir itu adalah untuk merubah posisi. Untuk merubah posisi, kamu tetap memencet scrollernya, tapi dipencet juga shift, jadi shift, scroller bersamaan, baru digeser. Ya, digeser ke atas, digeser ke bawah, dia akan merubah posisi. Kegunaannya misalnya ya kalau untuk kita jarak dekat ya, mau merubah posisi, ya seperti ini. Awal-awalnya ini akan agak aneh karena emang masih harus menghafal apa yang dipencet, apa yang digeser gitu loh. Tapi kalau udah latihan main-main aja sama Blender, lama-lama nanti kebiasaan kok. Udah nggak usah mikir lagi, apa ini tadinya harusnya klik bagian mana nih, ini harus dipencet di sini, gimana tadi zoom in, zoom out gitu loh. Itu udah langsung natural aja ngeliat, aku mau lihat posisi sini, saya mau zoom in, coba dipindahin di sini, oke, lihat di bawah, nah itu udah otomatis. Jadi cuma latihan aja. Hal berikutnya yang saya mau ajarin sama kalian itulah adalah bagaimana caranya mengubah pandangan tapi dengan secara akurat. Garis X, X itu yang merah, yang Y itu yang hijau, dan ada yang satu garis lagi yang warnanya biru itu Z ya. Dan ini emang nggak terlihat di sini ya, tapi ada. Memang sih kalau misalnya saya pakai mouse itu masih bisa di cursornya tuh masih bisa digeser seperti ini ya, tapi dia tidak selalu akurat posisinya mau kita lihat yang bagian mana. Nah, jadi caranya itu bisa kita menggunakan yang namanya preset viewpoint. Oke, okay? Nah dari sini itu kalau misalnya kita klik dan kita geser di sini, itu juga mengikuti pergerakannya. Jadi kita klik, kita geser, dia akan mengikuti. Tapi kalau kita mau melihat benar-benar di
sisi yang kita mau. Contohnya kalau kita mau melihat hanya di sisi di bagian sini. Dan sini adalah bagian untuk yang X. Jadi kita tinggal diklik aja. Pakai yang clicker yang sebelah kiri, diklik, dan nanti langsung pas di depannya posisi yang X. Kalau misalnya kita mau ke atas yang Z, kita tinggal diklik aja yang Z-nya, klik pakai mouse yang sebelah kiri lagi, klik, dia langsung ke pas tepat di bagian atas. Kayak kalau kita mau yang ke Y sebelah sini, itu yang di bagian belakang ya, atau di bagian kanan sebenarnya sih. Nah, itu jadi bisa kita klik di sini, dia otomatis langsung ke belakang. Atau ke kanan, maaf, ke kanan. Oke, dari sini bisa dimulai lagi gitu. Contohnya kalau misalnya mau mulai, oh mau digeser lagi, udah nyaman gitu dari posisinya, terus kamu langsung ubah lagi posisinya di 3 dimensi lagi. Itu mudah. Itu satu cara. Cara yang satunya lagi itu adalah dengan menggunakan numpad. Numpad itu ada di keyboard, yang nomornya itu yang di sebelah kanan. Jadi untuk 1 sampai 9 opsinya ya. Kalau untuk 1 itu, nggak tahu kenapa dia tuh pasnya itu yang di minus Y. Minus Y itu kalau kalian lihat, itu ada di sebelah sini. Itu minus Y, itu 1. Jadi kalau saya misalnya klik 1 di numpad, itu langsung di minus Y. Kalau saya di 2, nah ini bawah, tapi dia 15 derajat. Setiap kita pencet bawah, ada beberapa numpad itu yang ada tanda penunjuk. Kalau yang 4 itu ke kiri, 8 itu ke atas, kalau 6 itu ke kanan, kalau 2 itu ke bawah. Itu setiap 15 derajat. Contohnya saya mencet 2, 2 terus. Dia 15 derajat, 15 derajat terus. Dia akan berputar. Seperti itu. Sampai balik lagi ke titik awal tadi. Kalau 3, itu ke X. Jadi kalau saya misalnya klik 3, klik, nah dia udah langsung otomatis ke sebelah X. Kalau 5, dia langsung berpindah pandangan, ini pandangannya kan di sini ya, ini ada namanya perspektif atau ortografik. Nah ini udah perspektif, jadi artinya sudah melihat dari sisi perspektif. Oke. Tapi kalau saya misalnya pencet 5, lihatin perbedaan, klik, dia jadi ortografik, jadi dia tidak melihat itu sebagai angle-nya sama sekali gitu. Jadi tidak ada perspektifnya sama sekali, dia jadi datar gitu istilahnya ya. Terserah bagaimana sih kalian, misalnya kalau mau yang lebih nyaman yang mana ya. Kalau ini agak agak aneh sih menurut saya sih, buat saya sendiri, tapi kalau buat kalian, misalnya kalau kalian melihat ini, oh ini lebih nyaman, ya silakan. Tapi kalau saya misalnya pencet 5 lagi, nah ini jadi perspektif lagi. Itu aja perbedaannya, oke? 6 tadi sudah saya bicarakan, kalau 6 itu dia ke sebelah kanan, tapi yang 15 derajat, terus menerus seperti ini. 7 itu adalah posisi atas, dia tuh di posisi Z-nya yang ke atas otomatis. 8 tadi sama, atas dia berputar ke atas, 15 derajat, seperti ini. Yang terakhir, itu adalah 9, rotasi 180 derajat dari manapun posisi kamu berada. Coba saya ke X deh ya, kira-kira di sini X, saya pencet 9, dia nanti akan langsung ke posisi pas 180 derajatnya pas di belakangnya. Berikut yang kita akan bahas mengenai tools. Nah, tools ini yang ada di sebelah kiri. Dia banyak sekali sebenarnya ya. Di sini ada select box, ada namanya cursor, ada namanya move, rotate, scale, transform, annotate, measure, dan add cube. Tapi kita hanya fokus untuk yang 3 aja buat sekarang. Itu adalah bagaimana caranya untuk merubah bentuk dan juga memindahkan lokasi objek. Yang pertama yang kita mau diskusikan itu adalah mengenai move. Move itu kalau misalnya di objek tersebut, kita klik move, objek ini bisa bergerak di 3 posisi. Ke atas, jadi kita klik aja panahnya, atas ke bawah, garis Y, dan garis X. Jadi kita bisa memindahkan posisinya itu kemana aja. Jadi contohnya kalau saya mau memindahkan ini, posisinya Y ke kanan sedikit, dan habis itu langsung ke depan dan ke atas, itu bisa dilakukan. Kita balik lagi ke tengah. Oke, itu bagaimana caranya untuk merubah posisi objek. Yang berikutnya, ini adalah untuk rotate atau rotasi. Sama seperti yang tadi, cuma dia berubah, itu hanya posisinya objek tersebut. Di rotasi ya, rotasi. Nah, ini kalau rotasinya yang X, ini rotasinya yang Y, dan ini rotasinya yang Z. Itu lumayan fleksibel lah, gimana pun kita maunya gitu. Okay. Yang terakhir, ini adalah untuk skala atau scale. Nah, kalau skala itu bisa untuk bisa melebar,
memanjang, atau meninggi. Kalau ingin merubah secara keseluruhan, tinggal diklik aja lingkarannya, itu akan merubah semua bentuknya menjadi lebih besar atau mengecil. Ngomong-ngomong, saya tadi mau ngasih tahu sama kalian kalau misalnya ada perubahan yang kalian tidak mau lakukan, baliknya lagi ke awal itu untuk diklik Ctrl Z. Ya, Ctrl Z itu bisa balik lagi ke bentuk sebelumnya. Ada juga caranya untuk shortcutnya untuk merubah bentuk posisi tersebut. Jadi kalian nggak harus ngeklik terus ke kiri, terus untuk membentuk posisinya, terus klik lagi ke sebelah sini untuk merubah rotasinya. Ya. Ada caranya yang lebih mudah, yaitu adalah dengan shortcuts. Shortcuts, oke. Okay? Saya biasanya kalau shortcuts ini untuk move itu pakai G, untuk rotate itu pakai R, dan untuk skala itu pakai S. Nah ini agak ngebingungin, soalnya gini, masih masuk akal kalau kita ngomongin skala S, depan huruf S. Habis itu kita ngomongin rotasi, rotate, huruf R. Tapi kalau untuk yang move, itu M, itu dia pakai huruf G. Jadi saya pun harus nge-trick diri saya sendiri gitu loh untuk merubahnya di kepala saya. Jadi ini bukan move, ini nge-grab gitu loh. Jadi grab, ya, bahasa Inggrisnya nge-grab. Di grab pakai G, oke? Gitu aja, lebih gampang pokoknya, ya. Jadi kalau saya klik G, nah ini sudah langsung nempel dia. Jadi sebenarnya saya pakai mouse dia udah nggak megang apa-apa, dia langsung udah ngikutin kemana aja saya mau bergerak. Kalau misalnya saya mau ngambil lokasinya dia di mana, saya tinggal klik mouse yang sebelah kiri, ya. Tapi kalau saya tidak mau dirubah posisinya, kalau saya nggak mau A, saya nggak mau di sini, klik yang di sebelah kanan. Dia akan balik lagi ke tempat semula. Sama juga kalau misalnya mau rotasi, cuma tinggal klik R, dia akan langsung berputar ya, berotasi ya. Jadi tapi rotasinya jadi masih ngaco. Sama juga kalau S itu skalanya langsung berubah. Jadi kamu harus mengontrol ini. Contohnya gini. Kalau misalnya itu udah jelas ya, ada G, ada R, ada S, oke, rotasi, skala dan grab. Tapi kita harus tahu juga bergeraknya itu ke arah. Jadi Z atas bawah, terus mau berubah yang ke Y, itu adalah untuk ke samping, atau yang pakai yang merah itu yang X ke depan atau ke belakang. Oke, jadi gini, contohnya kayak gini. Misalnya kalau saya mau nge-grab yang tadi G, nah ini kan langsung masih ngaco ya, posisinya nggak tahu kita mau kemana gitu. Tapi kalau saya udah klik X, setelah saya ngeklik G, X, dia hanya akan bergerak berdasarkan garis X. Kalau saya mau menggerakkan berdasarkan garis Z, saya klik Z, dia cuma akan ke atas ke bawah. Oke, sama seperti tadi, kalau misalnya kita mau suka sama posisinya, kita klik yang di sebelah kiri. Kalau kita misalnya nggak suka, kita klik pakai yang mouse yang di sebelah kanan. Saya sekarang supaya kalian untuk ke tengah lagi, saya klik yang sebelah kanan. Klik, jadi dia ke tengah lagi. Sama seperti rotasi, misalnya saya mau rotasi R, nah tapi saya cuma mau rotasi berdasarkan X. Jadi saya klik X, dia akan bergerak hanya menurut X. Sama juga seperti skala, saya klik S. Nah, sini kan masih semuanya nih, ya. Tapi kalau contohnya saya mau hanya untuk membesarkan tingginya aja, jadi kayak klik Z, dia akan cuma berdasarkan tingginya aja. Cukup jelas ya? Nah, karena kalian sekarang sudah tahu dasar-dasarnya Blender, yuk join saya untuk sesi-sesi yang berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jika kalian merasa tutorial ini membantu, silakan di-subscribe supaya kalian tidak ketinggalan untuk sesi video yang terupdate. Saya Argo Sumoroto, sampai ketemu lagi. Selamat berkreasi.